Astris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1138. Norman tidak tahan lagi setelah mendengar Dudley mengatakan ini. Dia mencengkeramnya sambil berteriak pada Jasper, "Betapa kejamnya kamu, Jasper. Kamu tidak pernah bermaksud melepaskanku. Melepaskan musuh adalah hal paling kejam yang bisa kamu lakukan terhadap dirimu sendiri." Tatapan Jasper tenang saat dia melanjutkan dengan samar, "Anda mengerti, bukan, Tuan Gardner? Membiarkan gulma yang tidak dicabut hanya akan menyebabkan lebih banyak tumbuh." Norman merasakan api amarah membara di dadanya sementara pandangannya menjadi gelap. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, ekspresinya memucat. Terhuyung-huyung, dia segera pingsan. Lisa memekik dan pergi untuk mendukung Norman. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Jasper dan berteriak dengan penuh kebencian, "Kuharap kamu mati secara tragis, Jasper." Saat itu, Jasper sudah berdiri. Dia melirik 3 orang dewan lainnya yang ketakutan sebelum tatapannya jatuh pada Lisa. "Kamu seharusnya mengharapkan hasil ini setelah kamu memutuskan untuk menjadi pion orang lain." Jasper kemudian memanggil Henry dan berjalan keluar dari ruang pertemuan dengan Julian di belakangnya. Mereka meninggalkan Lisa untuk menjerit dan memaki di kamar di belakang mereka. Jasper berjalan keluar dari gedung dan melihat ke atas untuk melihat plakat bisnis cabang kota Waterhoof. Kamar dagang Haddock tergantung di pintu. Dia menoleh ke Julian dan berkata, "Lepaskan piring itu, Joe." Julian mengangguk dan berjalan mendekat. Dia melepas plakat bisnis dan membuangnya ke tempat sampah di sampingnya. "Mulai hari ini dan seterusnya, kamar dagang Haddock tidak lagi memiliki cabang di Waterhoof City," kata Jasper lembut. Pada saat itu, sesosok tubuh berlari keluar dari gedung dengan tergesa-gesa. Itu Gary, yang wajahnya masih memar. "Bapak Lain, Tuan Lain, mohon tunggu." Gary berteriak sambil berlari untuk berdiri di depan Jasper. Sebelum dia bisa menstabilkan napasnya, senyum yang menyenangkan dan menyanjung menghiasi wajahnya saat dia berkata dengan terlalu sopan, "Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, Tuan Lain. Tolong maafkan saya. Bagaimana dengan ini? Saya akan memesan meja malam ini di Waterhoof Upstairs sebagai bentuk permintaan maaf saya yang tulus. Silakan datang, Tuan Lain." Gary telah membuang semua martabat yang ditinggalkannya. Pria itu masih memikirkan bagaimana membalas dendam pada Jasper dan Henry beberapa saat yang lalu. Namun, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pemuda ini mempermainkan Norman seperti orang bodoh, dan bagaimana Gale tidak mencegah semua ini terjadi. Dengan itu, Gary akhirnya sadar bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaan Jasper. Gary adalah orang yang cerdas. Sekarang setelah pebisnis dari Haddock selesai di Waterhoof City, dan Norman juga kacau, dia tahu bahwa dia perlu menemukan seseorang yang kuat untuk bertahan. Jadi, Gary tidak keberatan mempermalukan dirinya sendiri jika itu berarti didukung oleh Jasper. Jika dia harus berbaring telungkup di lantai dan menggonggong untuk Jasper, maka biarlah. Jasper memandang Gary dengan main-main. Sejujurnya, dibandingkan dengan orang yang sombong dan keras kepala, orang seperti Gary lebih cocok untuk bertahan hidup di masyarakat. Tidak perlu makan malam. Senyum Gary membeku saat mendengar Jasper. Dia akan berbicara ketika Jasper melanjutkan. "Tapi aku memang suka berteman, jadi jika kamu ingin menjadi temanku, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu." Setelah melalui roller coaster emosional, Gary menepuk dadanya dan berkata, "Katakan saja, Pak Lain. Saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk Anda tanpa ragu-ragu." Jasper menepuk bahu Gary dan berkata, "Ini tidak terlalu serius. Lagi pula, bagaimana aku bisa meminta teman-temanku mempertaruhkan nyawa mereka untukku?" Bab 1139. Ini sangat sederhana. Keluarga Gardner telah berada di Waterhoof City selama bertahun-tahun sekarang,
dan mereka harus memiliki kontak yang tak terhitung jumlahnya dan hubungan yang kuat dengan orang-orang di mana saja. Singkirkan mereka untukku. Bisakah Anda melakukan itu? Senyum Gary membeku. Hal terakhir yang dia harapkan adalah Jasper akan menugaskannya untuk menyerang Norman sebagai tugas pilotnya. Siapa Gary heran? Ada segala macam bakat tersembunyi di sini di Waterhoof City. Jika Anda melihat ke atas, Anda akan melihat bangsawan terkemuka dan keluarga kerajaan di daratan. Melihat ke bawah akan menemukan Anda orang-orang hebat yang tak terhitung jumlahnya dengan garis leluhur yang sudah lama ada. Beberapa keluarga yang lebih tua dan lebih besar bahkan memiliki sejarah di Waterhoof City sejak Republik. Gary sangat menyadari di mana dia berdiri. Dia telah memulai bisnisnya di industri hiburan di hari-hari awal dengan kekerasan, jadi bisnisnya sangat banyak di wilayah abu-abu. Meskipun demikian, dia cukup siap untuk hidup. Namun, dia tidak memiliki banyak keluarga untuk mendukungnya di Waterhoof City. Setiap bisnis yang bekerja di gedung utama 3CBD Waterhoof City dapat dengan mudah menghancurkannya. Karena itu, dia perlu mencari dukungan dari orang lain. Tuan lain. Keluarga Gardner mungkin tidak tampak banyak bagi Anda. Mereka juga bukan keluarga yang tangguh di sini di Waterhoof City, tetapi mereka jauh lebih kuat dari saya. Aku tidak cukup kuat untuk menghadapi mereka, kata Gary sedih. Jasper tersenyum kecil kepada pria itu dan menjawab, jangan khawatir. Saya tidak akan meminta Anda untuk melakukannya jika saya tahu itu adalah misi bunuh diri. Sekarang cabang Waterhoof City telah dibubarkan, masih banyak pebisnis dari Haddock di Waterhoof City. Menurutmu siapa yang akan mereka cari pertama kali? Hal yang sama berlaku untuk orang lain di kamar dagang Haddock. Menurut Anda siapa yang akan mereka cari sekarang setelah mereka dibodohi dan Norman menandatangani surat-suratnya? Tatapan Gary berkedip ketika dia mendengar Jasper berbicara. Kata-kata pria itu masuk akal. Jasper terkekeh dan melanjutkan dengan lembut, jadi, Norman akan berada dalam banyak masalah untuk saat ini, dan apa yang saya ingin Anda lakukan adalah mengayunkan perahu untuk saya. Jangan khawatir tentang hal lain, aku akan mengawasi situasinya. Saya akan bergerak ketika saatnya tiba. Gary ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan rahangnya dan setuju, baiklah, Tuan lain. Saya akan mempercayai kata-kata Anda dan melakukannya dengan benar. Jangan khawatir. Jasper mengangguk puas dan menyerahkan kartu namanya kepada Gary. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Jangan khawatir, Tuan lain. Jawab Gary cepat. Jasper memberi Gary pandangan menyemangati sebelum dia masuk ke mobil bersama Henry. Pikiran Gary melewati roller coaster emosi saat dia menatap Bentley yang melaju pergi. Persetan, aku harus membayar harga untuk apa yang aku inginkan. Menyebabkan masalah, bukan? Itu tepat di gang saya. Lebih buruk menjadi yang terburuk dan Jasper meninggalkanku untuk berjuang sendiri, lalu aku akan lari dan memulai dari awal. Di dalam mobil, Henry menyuarakan kebingungannya kepada Jasper setelah Jasper meminta bantuan Gary. Ada banyak orang seperti dia di dunia ini. Apakah Anda harus membuang waktu Anda untuknya? Jasper tersenyum dan menjawab, semakin tidak penting orang tersebut, semakin tidak berguna mereka pada umumnya. Gary mungkin tidak cukup penting untuk dibesarkan di depan umum, tetapi ini juga berarti dia paling tidak menarik perhatian orang lain. Apa yang terjadi hari ini akan mencapai telinga semua orang dalam waktu singkat, dan ketika itu terjadi, akan ada lebih banyak orang yang memperhatikan saya. Bab 1140. Keluarga Gardner, dan pebisnis dari Haddock. Akan ada banyak hal yang tidak akan bisa saya lakukan. Tetapi jika Gary bersedia, maka dia akan membawa hasil yang tidak terduga pada situasi ini. Apakah kamu begitu yakin bahwa Gary akan setia padamu? Tanya Henry. Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, orang seperti dia hanya setia pada diri mereka sendiri. Bukan itu yang penting, karena aku hanya perlu terus memantau pergerakan Norman. Ini adalah investasi yang tidak memerlukan 1 sen pun,
juga tidak memiliki risiko apapun. Saya hanya menanam pion potensial. Apakah saya dapat, atau akan, menggunakannya atau tidak banyak berarti bagi saya. VCK. Apakah tidak lelah hidup seperti ini? Henry meludah. Begitu mereka kembali ke hotel, Henry berjalan ke kamarnya secara misterius sementara Jasper tinggal di ruang kerjanya untuk berpikir lebih lama. Dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi akhir-akhir ini sebelum dia akhirnya memutuskan beberapa langkah selanjutnya. Saat itu, langit sudah gelap. Jasper merasa perutnya keroncongan karena lapar, dan dia bangun untuk pergi ke kamar Henry sehingga dia bisa mengundang pria itu keluar untuk makan malam. Pintu akhirnya terbuka setelah banyak ketukan. Apakah ada seorang wanita di dalam? Jasper memandang Henry dengan curiga dan bertanya, pria itu memerah karena kegembiraan. Omong kosong asterisk T. Yang saya lihat dan inginkan hanyalah jilkop saya. Tidak ada yang lain. Keluh Henry. Jasper ingat bagaimana Henry benar-benar tidak mencari wanita lain sejak dia bertemu Jill. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dunia semakin aneh. Saat itu, suara pria aneh terdengar dari dalam ruangan. Bapak, hukum, jarahan. Kita berhasil. Henry tampak terkejut dan dia berbalik untuk berteriak. Apa yang dijatuhkan? Tunggu, aku datang. Dia meninggalkan Jasper di pintu saat dia bergegas kembali ke kamar hotel. Jasper bingung dan dia mengikuti Henry masuk. Pemandangan yang ditemuinya membuatnya tercengang. Henry adalah tuan muda yang selalu menjalani kehidupan mewah, jadi tidak mungkin dia check-in ke kamar hotel biasa. Seperti milik Jasper, kamarnya juga merupakan kamar presidential suite. Ruangan itu membentang lebih dari 400 meter persegi dan berisi 2 ruang belajar. Saat Jasper masuk, dia terkejut menemukan bahwa Henry telah mengubah ruang tamu menjadi kafe internet. Jasper tercengang ketika melihat 4 komputer berbaris di depannya, masing-masing dengan seorang pemuda duduk di belakangnya. Mereka terpesona saat bermain United Legends. Henry saat ini sedang duduk di belakang komputer sambil menatap layar dengan penuh semangat. Jasper membungkuk di atas bahunya dan terkejut menemukan Henry bermain di kelas warrior. Sepertinya mereka baru saja mengalahkan bos karena ada banyak peralatan dan item yang berserakan di lantai. Astaga, ini Judgment Mass. Henry terkekeh. Sebelum Henry bisa menghargai senjata barunya, sekelompok besar pemain tiba-tiba muncul di peta. Bapak, Law, mereka adalah orang-orang dari guild musuh. Mereka mencoba mencuri barang-barang kita. Seorang pria muda dari komputer di sebelah mereka berteriak. Brengsek, kumpulkan beberapa orang dan persetan dengan mereka. Henry melambaikan tangannya dengan udara dominan di sekelilingnya. Avatar Henry berlumuran darah setelah dia melakukan manuver untuk membunuh beberapa musuh. Henry menang meskipun dia bertarung dalam kelompok yang terdiri dari 7 hingga 8 orang. Henry sangat gembira saat dia menggunakan alat bantu mengetik untuk dilihat seluruh server. Jangan coba-coba menantang tunjangan saya dengan gaji tahunan Anda. Henry kemudian membawa avatarnya kembali ke kota dengan bangga. Dia mengklik antar muka dan berdiri untuk membiarkan pemuda di belakangnya mengambil kendali. Klik naik level. Saya ingin mencapai level maksimal malam ini. Pemuda itu menelan ludah dan menggerakkan mouse untuk mengklik tombol. 128 somer dollars dihabiskan dengan setiap klik. Mempertimbangkan keadaan akun Henry saat ini, dia harus mengklik tanpa henti setidaknya selama 4 hingga 5 jam sebelum mencapai level maksimal. Meskipun mengetahui bahwa Tuan Law yang misterius ini, yang check-in ke hotel untuk bermain game komputer, adalah orang kaya, pemuda itu mau tidak mau bertanya-tanya seberapa kaya seseorang untuk membuang uang mereka seperti ini. Henry bangkit dan berjalan ke Jasper sebelum dia berkata dengan tidak setuju, cepat beritahu orang-orang di bawahmu bahwa level maksimalnya terlalu rendah. Sudah waktunya untuk menaikkannya. Sejak kapan kamu mulai bermain? Jasper bertanya, melihat akun tingkat dewa Henry dengan ide LLLLLLLL dengan rasa ingin tahu.
Setengah bulan yang lalu, kurasa. Saya mempekerjakan mereka hanya untuk bermain dengan saya, dan untuk membantu saya menaikkan level akun saya ketika saya tidak bebas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.